Jalanau mangalehon tahun 2022 on tu hita. Sialani pasaton nami matu hita salutna. Selamat tahun baru ma dihita salutna. Selamat tahun baru ma. Debatado bonana do ujungna. Dang hapalang asini rohana jala denggan basana sudena. Ibana do namar muduhon hita. Laos ibana do mangaramuti hita mamulus ragam ni akka parukilon. Alani pandemi COVID-19 sia na toktong adong do pesa tutikyon jala tarhirim do tahun 2022 on gabe haroroan nigo ni pasu-pasu di hita salutna. Jawaban marhita ite lasni roha robe mahami tu jolona marhita olop-olop Atong marolop-olop jala marasni roha mahita marsoba tu debata. Tahoba si marohata marsaor tumangihon hatana. Atong tapauduk marohata tapaluas madebata mian di bagasan parsaurata di tikyon marende mahita. Marende mita. Nang salputau na buruki sada dua ya. Nang salputau na buruki hona hupuji Tuhaki ai diramoti hotok tong tondi kudoho dagikon ai diramoti hotok tong tondi kudoho dagikon jonjong maita sudia tadi naik dua. Jesus saya siroham paian denggani basam muse di tahun baruon dinasahuriam toktong muse di tahun baruon dinasahuriam toktong marhite-hite guarni di bata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di perbadia na tumapalangi dohot tanoon amen audo alpa audo omega bonana dohot ujungna ninna Tuhani na adong dohot naung adong hian dohot naro pargogo na sumurung haleluya tadioma haleluya 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 martang yang mahita ale Tuhan debata sian asini rohamdo umbain saat hami tu tahun naik barwon hodo na mangaramuti hami di bagasan tahun na salpui say asi maroham say unang tulak hami nuaeng say dongani mahami di bagasan tahun naik barwon pasu-pasu hami ro di akka ulaw na denggan nahula hami marhite-hite guarmu alay na gumodang pasu-pasu mahatam na bariya itu rohanami asa gabi na baru rohanami asa tarpamasok ho hami tu banwa gijang di hasusuda di bohal nami amen hudul maita reda maita sa ayat nomor 774 ai huboto do takas hagogo omi Tuhan tadi masa ada dua ya ai huboto do takas hagogo omi Tuhan hodona sohatu dosan na toktong pasangapon lasrohaku pasangapon romar sombatu jolom romar sombatu jolom romar sombatu
jolom. Tatangihan wamu mapahatik ni bata dihita sadarion mana tersurat di Psalmen tul pusada ayat 24 songonoma didok disi saya haholongi ma Jehovah sudi hamu akana ni asiasina dijaga Jehovah do akana porsea alai marrap dapo do di balos suatu akka sibayan hajukaton masahatna atong rap manggidugo kumahita tu adopan ni debata ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulang naombar tupatikmi amin. Ada demaita yang berkueda nomor 24 ayat 2. Do re mi do sol mi do out alusaku sada dua ya out alusaku debataku ratung maila audisi marningo salpuni rohaku rodi sude ulaoki ai dosa do binani tangan godosa nang rohaku pe nampak nang mata nampak mangan luhut marsala dohape tatopoti madosata martangi yang mahita ale Tuhan debata nabadia jalan bonar parasi jala pertalu ni roha jalan basar doho semat pangulahi marohami dahami di bahani saya sama sude dosa nami Tigoran ni pinatupan ni anakmu na pinasangat kami tujulom. Di bahani pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot Tuhan setan ni dosa musa pe aka dulu jaloh mutal aka robean alai anggo parasi ni rohaku nasotu pamusa siako jala pada ni hadameoku nasotu pa humordit ninna Jehovah siasi iho asangapon madi debata na digijang amin. Marede meditation nomor 6 ayat 2 dang dapat bilang aku dosa sada dua ya dang dapat bilang aku dosa nang hula hona sailat dang haraju mabasa ni Tuhan Yesus nasailat dan dibalos soho Tuhaku tu au hombar tu dosaki sadi palabas horohamu marni dapangalahoki tabigi mahata ni debata turpuk epistel di bakasan sadarion i mandar surat di parjamita tolu ayat sada 110 tolu masika sori mahita majahasa martiki bedo luhutna natinopa martiti bedo huhut nasa sakap-sakap di hasyanganon Kedo stubu na dohot mate na manuat dohot na manurati na sinuani nama bugangi dohot na pamalupon na mangalohai dohot na paulihon natangis dohot na mekel na mangedungi dohot na manoto na mambolokot batu dohot mapapunguhob batu na masyumaan dohot na madaw siya na masyumaan na mangalului dohot na manggo na manggoroti dohot na mamulokon na mangaribahi dohot na majarumi na mauhom boti dohot na marhatai nang haulongon dohot haosomo na marmusu dohot na mardema tungaha maparsolian naho tinggal di pangula marhitesian ulaw na sadiri
nung atung takaswida hanggaluton na tinukupon ni bata tu jolma na manusia asa mangaluton marhite sian aka alai anggo ibana denggando salut nai dibain ditikya halehetan na ditopahod dohuhu roha hanguluan salileng na tubagasan rohana sida hola na sodapot jolmai sulikiton na jadi-jadian na jinadihon ni debata sian mula-mula saat ro di ujung dang marlas ni roha do baen na si denggan saleleng ni nguluna akup ni tahe manang ise jol mana mangan do na minum do marnida na denggan marite sian ulaw na si leho-leho ni debatado nangi ima saat na martua do akan atumangion hata ni debata jala na upeopsa amin. Marede maita sian bukede nomor 40 ayat sada jonjong langsung dia don ayat 2 di pasada amai akana porseai sada 2 ya di pasada amai akana porseai ni rahutani holong ni Kristusi marite to dinai jonjong meta lasroham endehon ma holongi radoti ma sauduran hitana porseai di Tuhata Yesusi taha tidakon maha porseotai songona hina tidakon ni dongata sa porseon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di bata Jehova ido ama parguna sutudusan na tuma palangit do tano au porsea tu Yesus Kristus anak di bata Jehova na sesadai iman kenubuhan si Maria nagabe-gabian sianton di perbadia adora suhabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus nama terpajal di bana deo binar silang na tuat banu turun ditanom na mulak mangulu di ada petuluhon nama naik tu surgo lahundur siamun di bata Jehova amanai parguguna suatu dosa ni di sima ibana pa imam mulak sugut tanohon manguhumi halak na mangulu doot na mate au porseto di porbadia jaladong sada huria na badia huria hato panela Kristen na badia do di hasani dosa do di atai na madok mulak mangulu sugot daging halak nong mate do dia nguluan na sarasuda amen. Dul maita marede mahita sa ayat dungi masuk matu jamita nemu ale dongaku satiru mahataku tadema hamu ale dongaku satiru mahataku mamuji debatata na pangoluhon hita martang yang mahita mauliati ma Tuhan di Marion di baiko kami Tuhan taripar di tahun na baruon song ni mahami paparan yo puja Peter tongon pungu pitikyo Tuhan lao makalason tahun na baru di palasohami madalani tahunon jumulo ma Tuhan ho makatai yo naposom na soboto aho Tuhan pasu-pasu naposom asa marsaringar suaram hatami Tuhan gabi bohal tu partodion nami kubiki hami maho amin. Kita buka Alkitab kita karena ini banyak yang harus
bantu bahasa Indonesia. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6b. Saya baca nanti, dan ayat ini juga akan saya baca di Bible bahasa Batak. Saya baca sekarang Wahyu 21 ayat 1 sampai 6b. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semua yang telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saya akan baca di Bible di bahasa Batak, di Bible di Doko Songonon. Badua gijang dohot tano naik baru. Dungi huida ma banua gijang nai baru dohot tano nai baru. Ainunga salpu banua gijang parjolo dohot tano parjoloi. Lautipe dang adongbe. Jala huida ma huta nabadia i tuat sian banua gijang sian debata. Ima Jerusalem nai baru na pinature songon orowan sinanggulan madapoton harajon. Jadi hubegema suara nagogo sian habang sai namadok odo joroni debata di tonga-tongani akka jolma namaringana ma ibana di tonga-tonga nasida jala nasida ma bangsona jala debata sadiri ma saor tu nasida. Jadi apusan di debata ma nasa ilu nasida sian mata nasida dang adong be hamantian nang arsak niroha nang angguk-angguk nang nahasit nang disipe ainunga salpu na parjoloi. Dungi didok na hudul di bagasa di habang saima ima saluhut na dona pai baru jala di dokma surat tomai ai haposa do akka hataon jala nasitong laos di dokma tuau nunga saut ahu do parjolo jala parpudi bonana jala ujungna songonima ngatani bata menyambut tahun baru kita harus dengan kepala baru. Kebetulan nau kepala baru ate. Dang nalana kepala baru memang setawi. Menyambut tahun baru ini kita harus berjiwa baru, hati yang baru. Apa pesan firman Tuhan setelah kita tadi baca dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6b? Sebenarnya itu tidak lepas dari konteks sejarah bahwa yang menulis itu adalah seorang
Rasul Yesus atau murid Yesus yang paling terakhir, yaitu Yohanes. Yohanes ini adalah seorang sosok yang luar biasa. Dia paling muda di antara semua murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu. Yohanes sempat digoreng. Dia akan mati-mati juga sebenarnya, tetapi tidak meninggal. Lalu karena tidak bisa meninggal, dia dibuang ke Pulau Patmos. Cerita dari penulisan kitab itu adalah di Pulau Patmos. Ketika 7 jemaat berjuang dari penjajahan kolonial Romawi waktu itu, di Patmos malah Yohanes menuliskan kisah itu, bahwa dia ingin mengatakan bahwa satu kerajaan Romawi satu waktu akan berlalu. Di waktu itu memang mereka berkuasa, tetapi kemudian Yohanes melihat bahwa penglihatan itu menunjukkan bahwa nanti kerajaan apapun, kerajaan manusia tidak ada yang abadi, tetapi Tuhanlah yang awal dan terakhir. Pusat penjelasan dari Yohanes sebenarnya agar anak-anak Tuhan, 7 gereja mula-mula itu, mereka tetap kokoh karena mereka hampir goyah imannya. Bagaimana mereka menghadapi tantangan? Maka sebenarnya setiap zaman punya masalah sendiri, setiap era punya problem sendiri. Jadi kita tidak boleh takut juga kalau kita sandingkan dalam sejarah. Pandemi sekarang juga, dulu sudah ada pandemi. Jadi seharusnya kita tidak boleh takut bahwa memang Tuhanlah yang awal, Tuhanlah yang menjaga kehidupan kita ini, dan Dialah yang akhir. Akulah Alfa dan Omega. Maka di kalimat itu ada satu yang dipesankan agar kita baru, menyambut baru. Jadi semua hal-hal yang kita hadapi itu harus kita maknai baru. Memang dalam kitab suci ini ada 2 kalimat dari kata baru itu. Satu kata neunos dan satu lagi kainos. Kata baru tadi ada mengartikan neinos itu nanti kemudian ada kata neus atau berita. Neunos itu artinya baru tetapi reproduksi, bukan baru sepenuhnya. Orang bisa melakukan itu. Kita bisa minta maaf, hati kita bisa menerima, sepertinya menerima, tetapi sebenarnya tidak ada yang baru. Bisa bertopeng, itulah neunos. Jadi, misalnya ada renovasi rumah, sebenarnya rumah itu tidak baru, hanya tampak depan direnovasi. Apalah contoh yang bisa kita sebutkan pengertian dari neunos tadi? Misalnya sepeda motor yang sudah rusak direnovasi lagi, seperempatnya diperbaiki, yang rusak diperbaiki, tetapi itu tidak baru sebenarnya, hanya diubah sedikit, direnovasi. Tetapi kainos itu berdekatan dengan kairos. Kalau kairos itu momentum, itu hanya waktu Tuhan. Kainos artinya baru sepenuhnya. Berarti baru sepenuhnya, tidak ada di situ lagi hal-hal yang lama. Kita diminta harus seperti pikiran Kristus itu. Hanya Kristuslah, hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kainos itu, hal baru itu. Jadi pengalaman-pengalaman masa lalu kita itu tidak bisa terlupakan. Misalnya kita memaafkan seseorang atau saudara kita, memori itu tidak selalu tersimpan. Tetapi Kristus mengajarkan agar kita selalu baru, bukan neinos, tetapi kainos. Kainos tadi berarti sepenuhnya baru. Kalau orang ingin melihat yang baru, seperti tadi kita contohkan, rumah itu tadi bukan renovasi lagi, tapi rumah yang dibangun baru. Tadi bukan sepeda motor yang direnovasi part-partnya, tapi benar-benar motor yang dibeli dari dealer. Itulah kainos. Kristus ini mengajarkan lewat pengawahyuan dari Yohanes itu agar mereka baru melihat setiap keadaan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka harus bersikap berhati baru. Lagi-lagi berhati baru itu hanya Tuhanlah yang mampu menyentuh itu. Hati yang baru berarti hatinya yang disentuh. Maka hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam kita mengarungi hidup, selalu ada revolusi dari mental kita.
Presiden kita Jokowi selalu mempunyai slogan revolusi mental, tetapi tidak hanya sekedar revolusi mental, tetapi pikiran, perasaan, dan hati kita itu harus dibarui. Makna kita bertahun baru hari ini harus kita maknai bahwa memang kita tidak bisa meninggalkan masa lalu kita itu, tetapi kita harus lihat, itulah bersama Kristus harus ada pengharapan ke depan, karena kita diberi hari yang baru. Hari yang baru harus dengan hati yang baru. Hati yang baru hanya Kristus yang bisa menyampaikan itu. Pas hapon itu hita molo taliat debata, molo talalian Tuhani mamasu-masu dalata, molo hola pikiran tado boy. Kalau hanya pikiran kita tidak bisa mengarungi hidup ini tetap seperti pikiran tadi, pikiran manusia yang notabene kita bisa hanya bertopeng sepenuhnya. Kita bisa permak kehidupan kita ini seperti manis, sebenarnya di dalam tidak ada berubah. Tetapi tadi kainos itu adalah tidak harus baru sepenuhnya, tetapi misalnya mungkin luarnya juga tetap aman Stephen, tapi hatinya, pertanyaannya, hatinya disentuh enggak? Yang diminta hari ini, bagaimana kita memberi hati kita disentuh? Kalau kita tahu bahwa Tuhan telah menjamah hati kita, kita tahu bahwa memang banyak hal yang tidak bisa kita hadapi di kehidupan ini. Lagi-lagi amang inang, amang uda, inang tua, sudah hita isos haluhutna. Mari kita renungkan bahwa setiap waktu perubahan menuntut kita ini. Sonari zaman ni milenial. Saya mau katakan, maaf, ini saya sebenarnya bukan milenial lagi, hampir milenial. Milenial itu di umur tahun 80-an masih disebut ke atas, disebut milenial. Kalau saya sudah di bawah tahun 80 lahir, berarti kami bukan milenial lagi. Ini kesempatan orang-orang milenial sekarang. Jadi kita yang orang tua ya harus sadar juga bahwa memang kesempatan ini bagi orang-orang muda sekarang. Kelemahannya orang-orang muda lupa bahwa tadi satu hal yang dilupakan orang-orang milenial dengan kemajuan teknologi sekarang, kita sangat merasa bahwa sangat cepat perubahan. Saya contohkan begini, perubahan apa yang kita bisa alami? Pandemi 2 tahun ini, di awal-awal kita kehilangan misalnya semua orang mencari-cari masker. Tapi tahukah kita sekarang teknologi perkembangan masker sudah bermacam-macam. Bahkan masker sekarang sudah bisa diciptakan, ada masker sekarang mahal, dia bisa meradar bahwa ada di sekitarnya COVID-19. Bahkan bukan hanya masker hanya tebal sekarang, macam-macam. Apa artinya? Teknologi ini membuat kita cepat berubah. Kesulitan memang membuat orang banyak berubah. Sebagaimana Yohanes tadi menuliskan itu, dia awalnya pesimis, tetapi ketika lihat kesulitan yang dihadapi 7 jemaat mula-mula itu, dia punya pengwahyuan, ternyata ini sebentar. Tidak selamanya kita menderita ini. Itulah pesannya sebenarnya untuk jemaat mula-mula. Dan apa yang kita bisa seret, kita tarik dalam kehidupan kita yang aktual sekarang, bahwa memang kondisi ini kita tidak bisa menafikan kita masing-masing punya kesulitan. Tapi kita tidak boleh putus asa dalam kesulitan ini. Justru dalam kesulitan itu, mari kita mengaca diri. Apakah kita menangkap momen bahwa setiap perubahan itu memang akan dahsyat perubahannya. Orang-orang milenial adalah orang yang beruntung saat ini. Tapi tahukah Oparan dia puja pitar orang-orang yang mau saya sampaikan, kaum milenial lah. Ini beson orang-orang muda di sini abang Niba, Anggini beson, ini rata-rata banyak milenial. Mari kita maknai bahwa milenial sekarang banyak tantangan kesempatan. Dulu orang sarjana dibanggakan, bergelar S2 dibanggakan. Tetapi maaf sekarang itu tidak terlalu penting lagi. Sekolah gelar itu tidak lagi penting. Bukankah pendidikan penting? Penting. Ini perubahan yang sangat luar biasa. Baru di era ini, zaman Jokowi, menteri yang tidak pernah
profesor atau doktor. Seluruh dalam sejarah Indonesia, Menteri Pendidikan itu harus orang-orang yang memang sangat dalam pendidikan baru diberi kesempatan, apalagi Menteri Pendidikan. Tapi ini tidak. Orang hanya mengerti digital, hanya menciptakan Gojek. Dia punya reputasi di situ. Nadiem Makarim itu. Tapi Presiden itu sadar bahwa memang eranya adalah era perubahan. Dalam perubahan itulah kita harus sadar bahwa tidak boleh kita lupa banyak pondasi-pondasi yang kita langgar. Etika kita tidak boleh tinggalkan. Nakikudokon, bahasa perlu huingoton hita akan aposo, akan kaum milenial. Kesempatan bagi kita cepat memang, tetapi banyak hal yang kita lupa, pesan-pesan orang tua. Misalnya, budaya kita itu tidak boleh kita tinggalkan. Rasa hormat kita itu bagi orang tua, orang yang lebih tua itu tidak boleh kita tinggalkan. Kita sekarang merasa kaum muda itu karena dia lebih pintar, lebih cepat, punya peluang, merasa tidak penting lagi mendengar orang tua. Bahkan semua hal yang dulu kita anggap itu semacam aturan yang harus kita hormati, itu kita mengandalkan diri kita akan lari dari konteks, lari dari jalur yang sebenarnya. Tetapi kalau kita tetap mengadaptasi keadaan ini, kita berkompetisi di keadaan orang-orang sekarang berlomba buat konten, berlomba di panggung media sosial, sekarang panggung manusia. Ada ungkapan satu nyanyian Ahmad Albar menyebut bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Tapi Johannes Calvin berkata, dunia ini panggung Tuhan. Tapi yang kita mau petik adalah bagaimana kita tidak bisa meninggalkan dunia ini. Selagi kita diberi kesempatan, memang kita tidak boleh meninggalkan keadaan perubahan ini, harus kita sikapi. Tetapi kita tidak boleh larut. Tidak ada beda kita dengan yang lain. Kita tetap anak Tuhan, kita tetap seorang Batak, punya prinsip, punya nilai bahwa kita harus berbeda dari yang lain. Kita mengikuti teknologi yang ada, perubahan yang ada, kita berkompetisi di situ, tetapi nilai pengikut Kristus itu tidak boleh kita tinggalkan. Itulah yang dipesankan renungan siang ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu kurang cakap Tuhan memberitakan, tetapi Roh Kudus mula yang menyampaikan itu dengan hati kami yang murni, agar kami sadar Tuhan bahwa memang perubahan itu memang tidak boleh kami nafikan. Tetapi dengan perubahan itu kami Tuhan tidak terjatuh, tidak terlalu bebas menganggap bahwa perubahan itu harus kami larut. Justru kami harus menjadi garam dalam setiap perubahan itu. Terkhusus kami Tuhan, generasi muda di Boparan Opujapita Tuhan, agar kami Tuhan menyemangati diri kami bahwa kesempatan-kesempatan yang baru saat ini Tuhan, era kami Tuhan, era kaum muda sekarang Tuhan, agar kami Tuhan hidup dengan Kristus, dengan kami juga tidak lupa berkompetisi di zaman ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sempurnakan Tuhan ibadah kami. Amin. Sebelum ditutup, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Nomor 18. Debata bandongan mi. 1, 2 ya. Debata bandongan mi. Lau mangula ban ibana posanmu sai pasere prohami debata bandongan mi debata bandongan mi. Rahmahita madok tangiang alea manami dari bodoh gicang sai pinorbadia maguarmu sai Roma harajamu
Man romo do ham di mato rosong di banu gicang. Leo matu hami sadiron hangulua siapari. Sesa marsanami songan panesa nami. Ido sa idongan namar dosa Tuhami. Unang kami tugyot pangjunan. Paluam hami siyan pangago. Ay horo na punah harajaon. Dood hagugo. Rodi sangapon salililing na. Amen. Asin ni rohani de bata ama. Dot holong ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot parsaoran ito di porbadiama. Nama dongani hita sadarion. Rodi salililing na. Amen. 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 Oras. Oras manita.